Halo pemirsa, apa kabar semuanya? Pasti pemirsa semua sudah tidak sabar ya untuk menyaksikan info-info apa saja yang akan kita sajikan di episode Sosial Medika kali ini. Ya, dan seperti biasa kita akan selalu menyajikan informasi yang menarik, unik, dan tentu saja penting untuk diketahui oleh pemirsa semua. Putri, kita langsung saja ya untuk memberikan cuplikan info-info yang akan hadir kali ini. Dan ini dia cuplikannya. Yang pertama kita ada info tentang rumah sakit bersalin Hello Kitty. Yang pasti rumah sakit ini unik dan satu-satunya di dunia. Lalu yang kedua, kita ada info tentang bagaimana golongan darah ditemukan dan siapakah penemunya. Nanti akan kita bahas sejarahnya. Lalu yang ketiga kita ada informasi tentang kontroversi rokok elektronik. Seperti apa rokoknya dan bagaimana komentar masyarakat dunia, terutama WHO tentang rokok ini. Apakah sama berbahayanya bagi kesehatan? Yang pasti kita akan bahas nanti di segmen ketiga. Itu dia pemirsa, 3 buah informasi yang akan kita hadirkan yang tentu saja akan menambah inspirasi buat pemirsa semua. Dan kita langsung saja ke informasi yang pertama, yaitu tentang rumah sakit unik. Karena seperti yang kita ketahui, kalau rumah sakit itu kan biasanya suasananya itu gitu-gitu aja ya. Dan kali ini berbeda. Ya, rumah sakit yang satu ini memiliki karakter kartun. Dan seperti apa sih desain serta interior yang ada di rumah sakit ini? Kita langsung saja simak informasinya. Hello Kitty adalah nama untuk sebuah karakter yang didesain oleh perusahaan Jepang. Diperkenalkan pertama kali pada tahun 1974, memiliki ciri berbentuk seekor kucing berwarna putih. Dengan pita atau hiasan lainnya yang khas, yang kini menjadi merek dagang dunia, dengan target pasar adalah anak-anak perempuan. Namun kini, penggemar kucing cantik yang bernama lengkap Kitty White ini tidak hanya anak perempuan. Orang dewasa pun banyak yang menyukainya. Bahkan beberapa karena kecintaannya pada Hello Kitty, banyak yang menjadi kolektor benda-bendanya. Mulai dari alat tulis, tas, boneka, alat makan, game, sampai mobil, rumah, hingga pesawat bergambar atau berdesain Hello Kitty. Dan umumnya, mereka itu biasa disebut dengan Kittyra. Tidak hanya sebagai kolektor, ternyata demam Hello Kitty juga melanda negara Taiwan, di mana di negara ini terdapat sebuah rumah sakit Hello Kitty pertama di dunia. Rumah sakit bersalin yang terletak di Yuanlin, Taiwan ini dibangun pada tahun 2006 dengan kapasitas 30 tempat tidur dan tentu saja memiliki desain dan gambar Hello Kitty di setiap sudut bangunannya. Rumah sakit ini memang sengaja didesain demikian dengan harapan dapat mengurangi stres melahirkan yang kerap terjadi pada para ibu. Di samping juga sebagai daya saing untuk meningkatkan bisnis rumah sakit. Diresmikan oleh Sanrio Co. Ltd, setiap bayi yang baru dilahirkan di rumah sakit ini akan mendapatkan pernak-pernik Hello Kitty, termasuk satu set kumis kucing merah muda. Dan yang menarik lagi adalah setiap perawat di rumah sakit ini juga menggunakan seragam dengan celemek bertema Hello Kitty. Dan jika ini semua tidak cukup memuaskan bagi Anda pencinta Hello Kitty, di lobi rumah sakit juga disiapkan sebuah patung Hello Kitty dengan seragam dokter untuk menyapa para setiap pengunjung. Dan menariknya lagi, setiap 2 tahun sekali akan ada orang-orang yang mengenakan kostum Hello Kitty untuk mengunjungi pasien ibu dan anak yang kebetulan berobat di rumah sakit ini. Dan semua itu sengaja dilakukan oleh pihak rumah sakit dengan harapan setiap orang yang datang, khususnya pasien atau keluarga yang menderita sakit, akan tersenyum sehingga mereka bisa melupakan penderitaan yang sedang dialami. Dan bagi pasien yang sakit pun diharapkan akan segera pulih. Itu tadi pemirsa informasi pertama kita yang cukup unik dan menarik tentang rumah sakit Hello Kitty pertama di dunia. Lucu banget ya. Tapi sebenarnya di Indonesia sudah ada beberapa rumah sakit bersalin atau rumah sakit anak yang memang bertema kartun seperti tadi.
Ya karena emang perlu juga hal seperti itu agar suasana di rumah sakit yang berkesan sepi atau sunyi gimana gitu bisa menjadi lebih bersahabat, khususnya untuk anak-anak dan bagi pasien yang menderita sakit. Dan setelah ini, kita ada informasi lagi yaitu tentang bagaimana golongan darah ditentukan dan siapa ilmuwan yang menemukannya. Tetap di Sosial Medika ya. Kembali lagi bersama saya Putri Juniawan dan rekan saya Sheila Siregar dalam program Sosial Medika. Aku mau nanya nih Putri, golongan darah kamu apa sih? Aku A. Nah, tahu nggak sih kenapa golongan darah kamu tuh dinamakan A? Aku O. Terus juga ada yang AB dan lain sebagainya. Tahu nggak sih? Kalau aku sih itu kurang tahu ya. Tapi aku penasaran sampai saat ini ya, kenapa di dunia itu cuma ada 4 golongan darah? A, B, AB, dan O. Wah, kalau itu aku juga nggak tahu sih sebenarnya. Tapi info yang berikut ini berhubungan dengan golongan darah, yaitu tentang sang penemunya. Siapa dia? Kita langsung lihat informasinya. Setiap orang memiliki golongan darah yang sama ataupun berbeda, di mana golongan darah tersebut diklasifikasi berdasarkan ada atau tidaknya zat antigen warisan pada permukaan membran sel darah merah. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan jenis karbohidrat dan protein pada permukaan membran tersebut. Ada 2 jenis penggolongan darah yang sangat penting, yaitu A, B, O, dan rhesus atau faktor RH. Walaupun di dunia ini sebenarnya dikenal sekitar 46 jenis antigen. Selain antigen A, B, O, dan RH, dari klasifikasi menjadi golongan darah tersebutlah akhirnya kita bisa melakukan transfusi darah. Lalu siapakah sebenarnya orang yang telah berhasil menggolong-golongkan darah pada tubuh manusia? Jawabannya adalah Karl Landsteiner, seorang ilmuwan yang lahir pada 14 Juni tahun 1868 di Vienna. Karl Landsteiner adalah seorang ilmuwan dalam bidang biopengobatan. Dialah yang berhasil melakukan penggolongan jenis-jenis darah menjadi 4, yaitu golongan darah A, B, AB, dan O pada tahun 1909. Dan berkat jasanya itu, ia mendapat anugerah Nobel untuk bidang fisiologi atau pengobatan di tahun 1930. Landsteiner adalah anak dari seorang hakim yang juga bekas wartawan terkenal. Ia mendapatkan pendidikan dalam bidang pengobatan di Universitas of Vienna. Minatnya terhadap pengobatan sudah dirasakan sejak di bangku sekolah. Hingga tahun 1891, ia sempat menerbitkan kertas kajiannya mengenai pengaruh diet terhadap komposisi darah. Dan untuk mendalami pengetahuannya di bidang kimia, Landsteiner kemudian melanjutkan pendidikan di Zurich dan juga di Munich selama 5 tahun. Selain belajar, Landsteiner juga banyak bekerja dengan beberapa ilmuwan, seperti Profesor A. Weckelbaum yang menemukan bakteri penyebab meningitis, serta Frankel yang menemukan pneumokososis. Dan setelah 20 tahun bekerja dalam bidang anatomi patologi, Landsteiner berhasil menerbitkan banyak penelitian, terutama mengenai morbid anatomi dan imunisasi. Bahkan dia juga menemukan faktor imunisasi yang diberi nama hepten. Selain itu, Landsteiner juga berjasa atas penelitiannya tentang paroxysmal hemoglobinuria. Dan hasil kajiannya menunjukkan punca poliomyelitis yang boleh dipindahkan kepada monyet dengan cara menyuntik bahan yang disediakan dari tulang belakang anak-anak yang mati akibat penyakit ini. Landsteiner sebenarnya banyak memberikan sumbangan dalam bidang anatomi patologi, histologi, dan imunologi. Beliau juga menjadi profesor emeritus di Institut Rockefeller pada 1939. Namun, pada tahun 1943, tepatnya pada tanggal 24 Juni, Karl Landsteiner meninggal dunia akibat serangan jantung. Dan hingga kini, apa yang ia temukan tentang pengelompokan golongan darah olehnya masih digunakan dan menjadi acuan khususnya dalam dunia medis. Namun perbedaan golongan darah hingga saat ini masih menjadi misteri alam, dan belum ada ilmuwan yang mampu menjelaskan secara pasti mengapa hanya ada 4 jenis golongan darah yang berbeda pada manusia.
Coba ternyata apa yang berhasil ditemukan oleh Carl Landsteiner ini luar biasa. Coba bayangin ya Sheila, kalau sampai sekarang nih kita nggak tahu golongan darah kita apa. Yang pasti kita akan kesulitan Putri kalau harus transfusi darah. Tapi ya itu ya, kenapa sih harus ada 4 golongan darah gitu? Ya udahlah ya, yang pasti semua ada maksud dan tujuannya. Benar banget, kalau golongan darahnya banyak, bingung juga nanti kan kalau mau transfusi darah. Pasti. Dan Putri dan juga pemirsa, setelah ini kita juga masih ada informasi yang penting tentang rokok. Dan rokok yang satu ini sebenarnya bisa dibilang tidak beda dengan rokok biasa. Namanya rokok elektronik. Seperti apa rokok elektronik dan apakah berbahaya juga untuk kesehatan kita? Akan kita bahas setelah yang satu ini. Masih di Sosial Medika pemirsa, dan masih bersama saya Sheila Siregar dan juga rekan saya Putri Juniawan yang selalu setia memberikan informasi menarik seputar medis dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dan info di segmen terakhir ini adalah info tentang pro kontra rokok elektronik. Dan mengapa pro kontra? Bagaimana kalau kita langsung lihat saja informasinya? Rokok elektronik adalah sebuah inovasi baru dari sebuah rokok konvensional menjadi rokok modern. Pertama kali dikembangkan pada tahun 2003 oleh sebuah perusahaan elektronik di Cina. Diklaim rokok ini sebagai rokok yang lebih sehat dan ramah lingkungan daripada rokok biasa karena tidak menimbulkan bau dan asap. Selain juga lebih hemat karena bisa diisi ulang. Bentuknya seperti batang rokok biasa, hanya berukuran lebih besar untuk menampung cairan dan tenaga baterai untuk menghasilkan uap. Rokok elektronik ini memiliki banyak nama, seperti e-cigaro, electro-smoke, green cigarette, dan smart smoker. Namun ternyata, dari nama-nama tersebut, tidaklah sesuai dengan kenyataan. Karena biar bagaimanapun, merokok, apapun bentuknya, tetap saja dapat merugikan kesehatan. Berbagai dalih disebutkan jika rokok elektronik ini mampu mengatasi masalah jumlah penderita penyakit akibat rokok yang semakin tinggi. Namun faktanya adalah jika rokok elektronik ini pun sama berbahayanya dengan rokok biasa. Hal ini terbukti di beberapa negara. Rokok elektronik dianggap sebagai rokok ilegal dan terlarang. Begitu juga dengan di Indonesia. Badan Pengawas Obat dan Makanan menyatakan jika produk rokok elektronik yang telah beredar di masyarakat hingga saat ini belum diuji secara klinis. Namun dinyatakan bahwa kandungan propilen glikol, niterglikol, dan glisirin sebagai pelarut nikotin di dalamnya jelas-jelas dapat menyebabkan kanker. Hal ini dibenarkan oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO yang pada September 2008 lalu juga menyatakan bahwa mereka tidak menyetujui dan tidak mendukung rokok elektronik dikonsumsi sebagai alat untuk berhenti merokok. Dan pada Mei 2009, Badan POM melakukan analisis terhadap rokok ini dengan menguji kandungan e-sigaret dari 2 perusahaan. Dan hasilnya adalah ditemukan kandungan ditilen glikol dan nitrosamin yang spesifik ada dalam tembakau. Namun demikian hingga kini, pengguna rokok elektronik semakin meningkat di dunia. Hal ini ditandai dengan semakin mudahnya setiap orang dalam membeli produk ini. Dan hal ini tentu saja membuat beberapa kelompok masyarakat yang peduli pada kesehatan meminta agar WHO segera mengambil sikap untuk melarang rokok elektronik. Hasilnya, WHO menekankan bahwa sangat sedikit penelitian sejauh ini yang telah dilakukan, terutama dalam membuktikan keamanan perangkat serta untuk meningkatkan klaim produsen rokok elektronik yang dapat membantu perokok berhenti menghisap rokok konvensional. Selain itu, WHO mengatakan jika rokok tersebut tidak mengandung racun setinggi tembakau, namun asap yang ditimbulkan tetap mengancam non-perokok, anak-anak, dan janin. Sehingga rekomendasi-rekomendasi tadi diharapkan dapat diperdebatkan dalam konferensi mengenai kontrol tembakau pada pertemuan kesehatan yang akan datang. Oh, jadi ternyata rokok elektronik ini bisa dibilang akal-akalan juga ya, terutama bagi pecandu rokok nih, karena tetap aja ngerokok walaupun bentuknya beda. Bisa dikatakan begitu juga sih Putri. Ya mudah-mudahan ya pertemuan di Moskow nanti akan menghasilkan kesepakatan yang baik khususnya bagi undang-undang atau peraturan tentang rokok, baik yang elektronik maupun yang konvensional. Dan
Buat pemirsa Sosial Medika, semoga info-info tadi yang sudah kita sajikan dari segmen 1 sampai terakhir semuanya berkenan dan menginspirasi bagi pemirsa, khususnya para dokter. Dan akhir kata, kita berdua pamit. Tapi jangan lupa, saksikan terus program Sosial Medika di episode berikutnya. Maju terus Dokter Indonesia, dan sampai jumpa!